Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Rul di podcast Lopo lewat obrolan polisi. Salam presisi. Jadi saat ini saya kedatangan teman ataupun sejawat perjuangan maupun sahabat karib saya yang selaku pelaku usaha ekonomi UMKM. Ya, di sini teman saya ini akan memperkenalkan diri ya. Oke. Silakan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hussein Rangkuti, asal Pagur, Penyambungan Timur, Kecamatan Penyambungan Timur. Ya, Mandailing Natal. Naik Natal. Cuman saat ini saya berdomisili di Lintas Barat, Penyambungan, Lintas Barat, Kelurahan Sepolu-Polu. Mungkin cukup sekian dulu untuk perkenalannya, nanti kita ulik-ulik lagi. Jadi Rahmat ini seorang pengusaha kopi dari Penyambungan Timur. Kalau udah kenalnya sama Rahmat ini udah lama ya? Udah lama, dari SD kelas 5, SD ya? kelas 6. Kelas 6 SD dan Sama, satu les. ya satu les dari situ awalnya. Dari satu les, satu SMP tidak pergaulan, ya beda SMP, cuman satu pergaulan di satu luar. pergaulan, satu SMA juga Nah, ya? SMA baru satu SMA. SMA Negeri 20 Spiro ya? Ya, SMA Spiro. Mas Spiro berlanjut sampai sekarang, Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Masih bersama Jadi saya. makanya tertarik mengundang saudara Rahmat ini ataupun teman saya ini karena sangat kuatnya berusaha di bidang kopi dan mengangkat brand kopi Mandailing Natal, khususnya di tempat kelahiran Ya, kelahiran saya Desa Pagur. Rahmat di Desa Pagur, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi mungkin penonton kita ini penasaran sejauh mana ini, kayak mana usaha kopinya ini, dari tahun berapa ya kan? Iya. Kira-kira udah dari tahun berapa? Oh, Oh, kalau Mat, sambil kutuangkan minumnya nih Mat ya. Oke, boleh. Cuman itulah yang ada. Americano Ice. Americano Ice ini ya, produk Ya, apa juga ini ya? Ya. Nah, kalau untuk awal mula terjun di dunia kopi itu pada tahun 2019 pertengahan. 2019 Mungkin pertengahan, kita sama-sama hari itu di situ di Halax Kopi. Halax Kopi ya? Ya, dengan Bang Usup. Bang Yusuf ya? Ya, ada kawan satu lagi si Amril. Amril ya. Nah, dan Bang Rul juga yang sempat kita sharing-sharing pada hari itu. Di situ saya tidak ngopi, nggak pernah ngopi, cuman karena saya nekat di awal untuk terjun di usaha kopi, ya udah mau nggak mau harus belajar tentang kopi. Yang sebelumnya saya nggak penikmat kopi tahun 2019, dan pada saat itu awalnya saya masih jualan green bean, tawarkan KP ke KP, kirim sampel ke luar kota, ke Jakarta, ke Medan, pokoknya beberapa kota saya kirim sampel. Tapi ya namanya masih merintis, kegagalan pasti ada. Yang kegagalan di biji kopi, kegagalan modal hampir habis, sudah saya rasakan. Jadi untuk saya buka usaha untuk di Penyambungan ini, kalau tidak salah tahun 2021. 2021 ya? Ya, di situ masih Usaha di mana itu? di Lintas Barat. Lintas Barat. Kelurahan Di Sepuluh. Kelurahan Sepolu-Polu ya? Penyambungan Kota. Penyambungan Kota. Di situ saya belajar lagi tentang kopi, sharing-sharing kawan ke kawan, bagaimana kopi yang bagus. Dan tujuan utama saya pada saat itu hanya untuk mengembangkan kopi di desa kami sendiri, Desa Pagur, Desa Pagur. Ya, karena alangkah baiknya ada dari desa itu sendiri yang ikut serta
untuk pemasaran ke luar kota. Jadi kami kalau sebelumnya kan memang ada juga abang-abangan yang udah terjun. Cuman dari kota, terusus dari Penyebongan ini ada juga yang terjun langsung ke sana untuk membeli kopi dari petani. Apanya itu ya, bentuk green bean-nya Ya, itu ya? enggak, masih dalam bentuk gabah ada, dalam bentuk green bean ada. Cuman saya nekat aja untuk bersaing dengan orang-orang pendatang yang datang ke desa kami. Bagaimana kalau misalkan saya bisa nanti di sini, saya bisa bersaing dengan orang-orang kota yang datang ke desa kami. Jadi setidaknya tidak gimana ya, lebih berkembang lah untuk kopi kami yang di sana kan, untuk kopi Pak. Dari pemuda desa untuk ke nasional ini ya. Ya, kalau Amin, nasional amin, sih. amin ya. Pasti ya, semoga ya kan. Iya, iya. Sambil ngopi Bang Rul. Ya. Jadi berarti Rahmat juga ngambil gabah Ya, dari petani beli yang gabah ada dari di kampung petani. kita di desa Pagur ya. Ya, beli gabah. Kalau untuk sekarang ini beli gabah dari petani. Kalau dari awal dulu beli gabah juga iya, beli ceri juga iya. Ceri itu masih biji nih. Kopi. Iya, yang masih Di bawah gabah lagi nih ya. Ya, masih inilah Kayak ceri buah cerinya, buah cerinya ya. Ada buah ceri juga. Cuman karena gimana ya? Permintaan untuk ke pemasaran itu ya. ya pemasaran masih kurang, terus modalnya pun makin tinggi. Jadi gimana kita terus belajar bagaimana lebih efisien, lebih cepat. Nah, terus juga nggak merepotkan petani. Nah, bagaimana mudahnya rasa petani untuk menjualkan untuk kita sebagai pengepul, sebagai prosesor, seperti itulah dia. Berarti kalau kita ngambil cerinya, kita yang mulai dari prosesnya dari awal. Iya, proses awal. Sementara kebun kopi dari desa itu sendiri, kalau nggak salah itu untuk perkebunannya menempuh jarak sekitar 7 km. Ke perkebunan kopi ini. Dan akses jalannya masih sangat-sangat tidak layak, masih terjal. Terjal ini. Iya. Menukik ini ya. Kalau kawan-kawan di sana itu bilangnya istilahnya itu jalan setan. Jalan setan ya. Karena sudah nggak wajar lagi dilalui manusia. Ke kebun kopi-kopi petani-petani Iya, kopi ya di desa Pagur dulu. dulu. Cuman sempat ada dari pemerintah provinsi ya untuk membuka jalan tembus ke arah Sibuhuan kalau nggak salah. Itulah mempermudah kita menuju akses sana ya. Iya. Sampai sekarang belum terrealisasi sih. Maksudnya udah dibuka akses jalan itu, cuman gimana ya? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Tapi alhamdulillahnya untuk mempermudah kita lah. Iya, sana untuk ya. mempermudah. Jadi kita sembari mikir bagaimana cara mengembangkan biar tidak terlalu mempersulit petani, bagaimana. Nah, terus kita juga tetap bisa berjalan untuk memasarkannya. Jangan terlalu sulit juga kan. Iya. Jadi udah buah ceri, habis proses buah ceri itu jadi ke gabah ya. Iya, itu kalau proses awalnya itu kan dari buah ceri dipalper, cuci bersih, terus jadi gabah. Kalau untuk yang sekarang itu fermentasi 12 jam, itu yang sekarang itu yang saat ini kami kerjakan itu namanya pulwos. Pulwos ya. Jadi kita udah terima bersih gabah, istilahnya gabah basah dari petani. Itulah yang ditampung. Green bean itu? Enggak. Sebelum green bean, pokoknya masih gabah basah. Yang masih ada kulit. Iya, ada kulit cangkangnya. Masih ada Berarti kulit cangkang. prosesnya ceri, habis itu ada kulit cangkangnya. Iya, kulit cangkang. Habis itu dihaler baru jadi green bean. Oh, itu dijemur-jemur lagi. Iya, dijemur sekitar pengeringan kurang lebih 4 sampai 7 hari tergantung cuaca sih. Kalau cuaca bagus bisa sampai 4 hari kan, pernah juga kondisi cuaca panas terik kayak gitu kan. Oh, itu yang kami juga pernah ke sana ya sama Ambil ya waktu. Iya, betul. Pernah berkunjung di sana kan. Ke desa Pagur itu ya. Cuman kalau untuk saat ini saya jemur kopi di Penyebungan juga depan
depan kedai kan, depan rumah. rumah kita Di kampung juga ada Sepagur juga, tetap jemur gabah juga. Pokoknya dimanfaatkan lah semua Iya, fasilitasnya. dimanfaatkan lah semuanya. Jadi kita juga nggak terlalu menyusahkan petani lah. Setidaknya kita tetap kembangkan, kita tetap tampung. Bagaimana kita untuk harga pun kita usahakan bersaing. Jadi kita pokoknya gimana caranya biar kopi Pagur ini semakin dikenal, semakin produksinya makin naik, seperti itu dia. Alhamdulillahnya saat ini kopi itu banyak peminatnya ya. Alhamdulillah peminat kopi itu sebenarnya makin meningkat ya. Makin meningkat ya. Cuman kalau yang saya alami pribadi ya, penurunan setahun belakangan ini. Oh, Penurunan jauh. kenapa kira-kira penurun? Atau memang produksinya dari kebun apa belum ada yang panen atau cuman itu? Satu, produksi menurun. Produksi menurun karena akses jalan ke perkebunan masyarakat itulah tadi masih sangat terjal, masih sangat susah Jadi minim dilalui. jadi minim panen ya. Jadi gimana ya? Namanya berkebun kan butuh biaya besar juga. Butuh biaya besar. Jadi ya otomatis produksinya menurun karena masyarakat pun minat bertani menurun jadi ya, karena kalau yang saya lihat ya, dan dari keluh kesah kawan-kawan petani di sana itu karena yang pertama itu akses jalan masih sangat terjal. Saya orang Pagur, asli sana. lahir Saya pernah ke perkebunan itu, pokoknya kebun kopi itu kalau tidak saya lebih kurang cuma 10 kali. cuma 10 kali saking Iya. Karena akses jalannya. iya pula ya. Iya, itu kalau yang Butuh sebenarnya waktu, ya. makan waktu berapa jam itu? Kalau Ada berjam juga itu ya? berjam sekitar 2 jam ya. Kalau kita naik sepeda motor. 2 jam sepeda Ya, motor. sekitar Kalau 2 jalan jam. kaki mungkin Kalau 4 jam juga ya. 4 jam kalau jalan kaki. Kalau dulu masih banyak yang jalan kaki, dan sekarang pun masih ada juga yang jalan kaki. Ada nggak istilah itu 2000 lagi sampai langit itu ya? Itulah istilahnya. 2000 lagi udah sejengkal lagi udah sampai langit katanya. Saking memang akses itu yang kurang itu Akses ya. jalannya. Jadi itu kalau untuk pemasaran kayaknya satu karena kondisi ekonomi Indonesia ini yang masih ini kan lagi menurunnya istilahnya. Karena saya langganan ada di beberapa kota, ada di Jakarta, di Bogor, di Malang, sampai Malang juga ya, Bogor ya? ada di Surabaya, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Ada di Sulawesi, ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Painan, ada di Medan, di Siantar, Sidimpuan. Nah, jadi saya lihat beberapa kawan-kawan langganan saya itu memang permintaan menurun. Jadi sempat saya tanyakan juga kan, itu kayak mana? Kenapa bisa terjadi ya kan? Kayak gitu. Tanda-tanda besar. Penjualan katanya memang jauh menurun, permintaan jauh menurun. Oh iya, satu lagi harga memang lagi tinggi kan kopi. Cuman sebenarnya kalau ekonomi ini bagus, kalau soal harga sih nggak masalah. Kalau sebenarnya untuk harga kopi lagi naik sih, cuman permintaannya berkurang. Harga kopi itu per kilo kayak mana itu? Kalau untuk green bean itu untuk Yang udah lepas dari kulit ari gitu ya? pokoknya yang udah siap roasting, Siap roasting. itu harganya sekitar 125 sampai 130.000 per kilo. Itu kategori specialty dan tergantung kadar airnya seperti apa kan. Nah, seperti itu dia. Jadi tapi ada juga yang menyentuh kalau luwak kan lebih luwak liar lebih mahal lagi. Cuman pada umumnya kan kalau saya ya jualnya itu pada umumnya itu yang full wash. Full wash ya. Ya, itulah yang di harga 125 ribu sampai 130. Seperti itu dia. Berarti tahapan-tahapannya ini sampai kita siap saji itu
kurang lebih seminggu lewat atau 2 minggu. Sekitar kalau untuk siap saji dari cherry itu bisa makan waktu sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan ya, Kalau sampai kita untuk- bisa minum sampai kayak gini ya. Iya, kalau untuk kopi Pagur karena itu tadi akses jalannya. Karena petani kalau untuk di Pagur itu dia misalkan mau pergi ke kebun, dia itu bisa nanti 2 minggu baru pulang. Oh gitu. Jadi 2 minggu di dalam, iya, di dalam dia 2 minggu dulu nanti di kebun, baru turun ke Pagur kan. Nanti di situ dia bawa gabah basah. Jadi setidaknya dia pengerjaan dia di sana itu untuk ngumpulin ceri itu bisa sampai 5 hari kan. Jadi enggak dia petik hari ini langsung dikupas, enggak. Jadi dikumpulin dia Baru dulu. sekali kupas semua ya? Sekali kupas pokoknya cukup untuk bawa pulang, seperti itulah dia kira-kira hitungannya. Jadi kalau untuk proses dari situ ya bisa makan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Untuk sampai Green Bean karena akses jalan kami tuh sana masih sangat susah. Kalau Jadi, Mat, mungkin kalau aku potong sedikit ya. iya iya. Prosesnya itu berarti kayak mana ya bilangnya? Banyak prosesnya ya. Berarti dari tahap-tahap prosesnya itu yang menurut si Rahmat yang paling prosesnya yang lebih susah itu di mana? Kalau proses paling susah ya. Kalau sebenarnya yang paling susah itu Kan ada proses-prosesnya nih ya. Sampai kita bisa konsumsi nih ya. Gitu. kalau yang paling susah itu sih di bagian petani ya. Bagi petaninya itu ya. Kalau di yang- kitanya, iya, insya Allah mudah-mudahan misalnya bisa. Soalnya kan kita kan mudah tinggal proses pengeringan aja kan. udah proses pernah juga pengeringan. ya ikut pelatihan itu ya, Mat? Ya udah ada pelatihan ya? pelatihan. Cuman di Medan ya. Ya, jadi kalau untuk proses paling sulit itu di bagian petani aja karena akses kami tadi kan. Kembali ke akses itu ya. Di situ itu sih akses jalannya. Jadi yang paling susah itu di bagian petani untuk proses pengumpulannya biar dia cukup bawa nanti untuk pulang kan. Karena jauh. Ambil naik sepeda motor juga ya kan. Untuk ongkos kirimnya dari perkebunan itu Ke desa kita. perkebunan ke desa itu per kilo 2.000. Coba Untuk bayangin. bawa gabah itu. 2.000. Pokoknya baik barang apapun dia 2.000 per kilo. Misalkan dia bawa ceri pun 2.000 per kilo. Jadi Gabah pun 2.000 per kilo. Kalau kira-kira yang paling banyak sekali ngantar orang itu berapa itu, Mas? Kalau misalkan dia satu sepeda motor, dia nanti satu orang bisa bawa sampai 90 sampai 90 100 kilo? Iya, 150 kilo. Satu sepeda motor? Iya, 150. Satu karung itu ya? Enggak, dia bisa nanti sampai buat 4 karung, sampai 3 karung kan. Dalam nanti, satu sepeda motor? Iya, nanti dalam satu karung besar 50 kilo kan, dibuatnya ada 2. Terus nanti ada yang kecil lagi di sampingnya kan. Jadi seperti itu bisa bawa 150, 120 untuk Itu yang tukang iya, ojeknya bisa lah, bisa. Ada juga di sana untuk ojek bawa barang ada. Makanya itu tadi kan kosnya makin tinggi. Karena dari perkebunan aja untuk ke Pagur udah makan ini 100 udah kena kilo. biaya dalam per kilonya 2.000. berarti 100 100 kilo udah 200.000. untuk ongkos kirim aja Ongkos itu. kirim. Malahan lebih murah lagi ongkos kirim dari Penyebungan ke Medan. Iya pula. Iya, kalau misalkan 100 kilo nanti kita kirim lewat bus atau taksi paling nanti kena di biaya 1.000 per kilo. Iya. Sementara jarak tempuhnya kan 1 hari 1 malam. Apalagi 1 malam ya, pakai 1 malam. ekspedisi Kuantitinya nanti makin tinggi, ongkos kirimnya makin murah kan. Kalau di sana ya udah itu tadi kosnya udah makin tinggi lagi. 2.000 per kilo untuk ke kampung aja. Tapi aku salut sama Mat. Iya, kau juga yang apa, Mas? Apa namanya, Mat? Itu yang pengepul. Ya, kamu juga yang proses, Mas. Mat, Untuk pengeringan, pengeringan ya. semuanya. Untuk Habis itu ngupas. buka apanya lagi ya? Pagur Coffee lagi. Oh coffee shop iya, lagi ya? oh iya, ya saya buka kedai kopi itu dari 2021 kan, Iya, 2021. 2019 Itulah di Lintas bergerilya Barat, ya, iya, bergerilya. 2021 di Lintas Barat. Jadi saya di situ kalau diingat-ingat Pahit manisnya itu ada pahitnya sih. Apa? Satu yang pahitnya itu di saat itu saya lagi semangat-semangatnya untuk proses kopi kan tahun 2019 ngumpulin jual ke sana, tawarkan ke sini, pokoknya ke KP-KP ditawarkan, kasih sampel. Bahkan saksi hidup juga gitu, Bah. penolakan sering terjadi kan.
saksi hidup juga. Iya, termasuklah Sarul, berangkat Medan, berangkat Serimpuan, bawakan sampel kopi kan, pulang sampel malam. kopi ya, itu nawarkan. Nah, tiba ada rezeki buka kedai kopi kecil-kecilan tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021 pokoknya Antara situlah 2021 jadi besok saya mau buka kedai kopi itu, hari ini saya kecelakaan. Ya, kami juga kawan-kawan kita dari Spiro SMA Plus. Di situ satu yang paling saya aku juga sedih kan itu di GD itu ya. Di situ saya lagi semangatnya untuk usaha kecil-kecilan. Besok udah disiapin semua kan, alat-alat bar pun memang masih sederhana, masih jelasnya udah siap promosi lagi kan ya. Promosi untuk buka kedai kecil-kecilan, warung kopi kecil-kecilan untuk pasarkan kopi Pagur ini kan. Besok mau rilis ya. Mau opening ya. Besok mau opening. Hari ini saya kecelakaan. Iya. Kami dapat kabar juga itu bahwasanya si Rahmat gini di IGD, Oma. Kami pergi sama Rudi, Amril. Iya. Siapa lagi itu ya? Rudi, Amril, Habibi, Bang Yusuf Halak. Ingat kalau kata-katamu itu, Bang. Aku minta maaf ya kalau aku ada salah, Mak. Kalau dalam hati, Mak, iya pula ya, bisa pula kayak gitu ya. Sampai operasi juga itu ya. Nah, iya, karena kaki saya patah. Iya, patah, jari patah, ini pun masih ada tertinggal itu ya. Patah. Jadi disitulah terasain lagi semangatnya kerja, lagi semangatnya buka usaha, walaupun kecil-kecilan kan. Dikasih ujian lagi, sebelumnya saya udah dikasih ujian juga kan. Ada kopi saya rusak sekitar. Sempat rusak itu ya? Ya, sebelumnya kan saya kan masih yang pertama yang kalian pernah juga ikut ke Pagur kan. Mau kita siapkan pemasaran. Iya, saya kumpul, saya stok sekitar hampir kalau nggak salah 700 kurang lebih. 700 kilo ini 700 kilo, tiba-tiba ada yang rusak sekitar 300 kilo. Kerugiannya itu udah berapa? Iya. Nah, situ udah pernah juga. Belum lagi kerugian yang lain, yang penolakan, yang ini tiba-tiba pas mau buka usaha dikasih ujian lagi. Jadi di situ saya ya diundur untuk buka kedainya, untuk buka warung kopinya kan, untuk pemasarannya sedikit terkendala. Ya udah saya buka tahun 2022 ya. Kami kesini juga untuk terakhirnya buka 2022, disitulah saya buka. Mesti dibantu dengan tongkat itu ya? Iya, jualan masih pakai tongkat. Selalu gitu. Kami juga ya si Rahmatnya menyediakan sama pelanggan juga. Ya, kadang di situ sedihnya gimana ya? Kita namanya laki-laki kan. Kalau pikiran saya, kita itu kerja itu wajib. Bisa menghasilkan duit itu wajib kalau bagi saya ya. Kita tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya. Namanya mandailing ya nggak mandailing sih Islamnya, memang dituntut cari nafkah itu kan laki-laki. Nah, jadi ya udah, kadang saya merasa saya jualan masih pakai tongkat 2 sambil ngantar saksi mata juga lah kami itu. Kadang saya merasa ini pelanggan apa enggak mikir nanti saya minta dikasihani, padahal enggak. Saya kalau bisa langsung lepas tongkat, jangan pakai tongkat lagi jualan. Cuman gimana, cuman semangat aja yang ada kan. Cuman alhamdulillah pemulihan cukup cepat itu ya. Iya, alhamdulillah, aku pun nengoknya agak-agak alhamdulillah pemulihan cepat lah ya. Di situ dari 2022 ke 2020 2021 buka, 2022 udah mulai
pakai tongkat kan. Iya, Di situ sekitar setahun setengah cepat lah. pemulihan itu. Ya, setahun setengah Karena di situ. Slip sedikit itu bisa operasi balik gitu itu ya. Ya, ya. Slip pennya pakai mana operasi kita balik. Ya, kalau untuk orang tua saya sih bilangnya nggak usah jualan dilanjutkan dulu, jualan, nggak ya usah kan? jualan. Cuman saya mikirkan saya udah capek-capek Udah buka membuka, usaha ini, ngerintis dari awal. Jadi kalau saya biarkan terus takutnya nanti malah padam. Itu Ngerintis semangat lagi. juang Jadi gitu ya. ya udah tetap jualan sambil pakai tongkat. Saya kadang mikir ini minta dikasihani nih jualan. Padahal saya kadang minder kan, kadang malu. Tapi semua itu patah. Cuman ya udahlah, niat saya cuman mau jualan bukan mau minta dikasihani. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah masih bertahan. Dan kemasan-kemasannya itu fasilitas yang ada di kopi shop kita ini lintas barat itu makin banyak, alhamdulillah. Tengok ya. Ya. Awalnya itu kan saya cuman pasarkan green bean. Lanjut jual roast bean. Masih ke jasa roasting. Itulah Kan. belajar untuk belajar lagi itu untuk pemasaran. Dapat gelar apa namanya tuh yang Apa tuh? yang belajar untuk ini untuk belajar roasting. itu Ya roaster jadi roaster ya. itu ya. Kayak mesin kita yang di belakang ini ya. Oh ya itu untuk ini untuk istilahnya untuk pemanggang ya. Kalau istilah kita Mandailing manyauk kopi. Ya. Cuman kan lebih kerennya lagi untuk di perkopian roastery. Nah, itulah alhamdulillah buka roastery tahun 2022. Buka roastery. Jadi untuk saat ini saya terima jasa roasting. Itulah fasilitas. Alhamdulillah produk saya sendiri pun saya yang roasting dari kampung sendiri, kopi dari kampung saya yang roasting, dari petani saya yang roasting, saya pasarkan. Jadi kalau untuk produknya ada 3, green bean, roast bean, bubuk. Jadi itu dalam bentuk bubuk ya? Iya, jadi itu saya yang proses sendiri. Dari awal ya? Iya, dari awal. Dari awal hingga akhir. Iya. Kita yang menyertai, kita juga yang mengakhiri. Iya. Menyertai dan mengakhiri gitu. Kalau misalnya pemasarannya dalam bentuk bubuk secara skala besar itu udah pernah? Kalau dalam bentuk bubuk skala besar? Kalau skala besar sih belum ada. Belum ada ya. Paling untuk pemasaran itu swalayan, kemasan-kemasan oleh-oleh ya. Untuk swalayan oleh-oleh. Kalau untuk swalayan, untuk pemasaran saat ini swalayan ada di Madinah Market. Madinah Market iya, ada yang di Dalan Lidang Madinah Tursina. Iya, ada di situ. Udah kita masukkan produk kita ke ya situ. Produk dalam kemasan bubuk ya, seperti ini. Kira-kira berapa gram nih Mas? Itu 500 gram, ada kemasan 250 gram, ada 100 gram. Ada jenis Arabica, ada jenis Robusta. Yang kita itu produk saya sendiri. Untuk produk kita sendiri nih ya? Iya. Ya gimana ya, pokoknya semaksimal mungkin dari kita semua prosesnya. Niat untuk memajukan kopi Mandailing yang alhamdulillah kalau untuk nama kopi itu gak cuman di Indonesia sih, di luar pun orang udah banyak yang kenal kopi Mandailing kan. Karena nama kopi kita pun Pagur Kopi ya. Ya, saya bawakan nama asal sih, kita. Nama desa, nama Pagur karena yang saya condongkan itu kopi Pagur. Memang dari desa kita. Cuman saya nggak menutup kopi dari daerah lain, nggak. Seperti tetap kita terima juga tetap ya. diterima juga dari daerah Kota Nopan, Mandailing dulu ya istilahnya. Saya terima juga petani kopi ya juga. Dari daerah Sopotinjak, saya terima juga daerah Muara Sipongi sana juga saya terima juga. Yang penting ya sesuai kebutuhan si konsumen. Ya sesuai kebutuhan kita aja yang saya tampung seperti itu. Ya saya berharap sih kopi Mandailing ini makin maju, makin dikenal orang, biar permintaan meningkat, nanti harga pun
bersaing. Iya, bisa bersaing. Petani pun turut gimana ya bilangnya? Merasakan apa Merasakan dengan apanya upnya kopi ini. iya. Jadi petani pun makin semangat untuk bertani kan. Bertani kopi ya. Kalau sekarang ya mudah-mudahan lah ekonomi Indonesia ini pulih. Amin, kita coba berharap seperti Ya, itu ya. kalau yang saya rasakan setahun belakangan ini sih. Setahun belakangan ini gitu ya. Pemasaran di luar kota lumayan berkurang. Untuk penyambungan ini pun alhamdulillah sih. Kalau penjualan untuk di penyambungannya alhamdulillah. Cuman kadang kawan-kawan yang buka kafe juga ada sebagian yang ngeluh kan tentang penjualan. Ya banyak yang ngeluh sih kalau untuk saat ini. Kalau untuk bagian kopi, sektor kopi, kalau yang saya lihat ya banyak yang ngeluh. Banyak dulu ya. Bukan soal di harga makin tinggi. Sebenarnya harga makin tinggi nggak apa-apa kalau penjualan lancar aja. Ini harga tinggi yang beli minim ya. Nah, jadi gitu kita pun nggak mau kan. Kita murah-murahkan ke petani, nggak, takutnya nanti kalau harga makin anjlok lagi, takutnya kopi Mandailing makin anjlok lagi ke bawah kan. Seperti itu. Jiwa-jiwa muda ya kan. Kalau saya ya Jiwa muda. udah di sini saya tekuni udah berarti 5 tahun dari 2019. Ya masih baru sih. Ya baru. Masih baru 5 tahun gitu baru ya. 5 tahun masih baru 5 tahun untuk jualan kopinya. Jadi kalau mesin roaster ini udah berapa lama nih? Mesin roaster itu 2022 kalau nggak salah. 2022 ya? Iya, 2022. Itu mesinnya 2022 kalau nggak salah ya. Dari 2022 sampai sekarang. Siap bersaing kita ya. Dengan ada mesin, ada juga tinggal nanti polis-polis tambah lagi kan. Ya, niat kita cuman untuk memajukan kopi Mandailing itu aja sih. Memajukan kopi Mandailing, petaninya makin semangat, makin jaya. Nah, alhamdulillah. Sehat-sehat petaninya kita. Ya, alhamdulillah pemerintah sih ikut serta juga bantu untuk petani kan. UMKM juga bantuan ada. Ya, untuk beberapa kawan-kawan kalau jadi kalau untuk mesin penggilingnya juga kita ada ya kan? Ada untuk bubuknya, ada untuk bubuk. Ya, untuk bubuk. Kalau untuk gabah kan pakai mesin kupas dia. Ya, kalau untuk giling, grindernya itu ya mesin gilingnya ada juga. Grindernya untuk skala komersil. Jadi paling jauh itu untuk Pulau Jawa ya? Yang paling jauh itu Sulawesi. Tapi itulah kan, saya sebenarnya seperti aktivitas Bang Rul ini, saya cukup bangga karena polisi juga ikut serta kan untuk mengenalkan UMKM Mandailing Natal, tentunya kopi. Nah, Bang Rul juga sering untuk oleh-oleh buat atasan, beli kopi Mandailing, beli kopi kita. Dan kalau di Sulawesi itu kayak mana kira-kira? Di Sulawesi itu yang sering dulu beli itu almarhum Imam, kawan kita juga kan. Nah, dia sering beli untuk kawan-kawannya, untuk seniornya. Jadi saya sih senang sih dengan kegiatan polisi seperti ini kan. Apalagi dulu juga sebenarnya kalau dibilang kayak almarhum itu kan, almarhum apa ya, Ibda ya. Iya. Mandan itu Ibda. Dia sering itu minta kirimkan kopi ke Sulawesi ya? Ke Sulawesi untuk kawan-kawannya, ditawarkan. Sebenarnya kalau untuk manfaat sama almarhum sih nggak ada. Ya nggak ada. Manfaatnya kan nggak ada. Nggak ada. Dia cuma niat untuk bantu. Untuk bantu
karena kita kan kawan. Kawan SMP juga. Ya, kawan SMP, udah sahabat juga. Jadi almarhum juga ikut serta memasarkan kopi Mandailing ini sebenarnya. di Sulawesi, Gak ada untungnya sama beliau sebenarnya kan beliau pendidikan di sana, tugas di sana. Tapi tetap juga tawarkan ikut bantu. Mungkin biar saya pribadi semangat untuk usaha kopi ini. Itulah dukungan Dukungan moral sama almarhum. sama beliau ya. Ya, beliau untuk dari kepolisian ya, sama kayak Bang Rul juga kan ikut serta untuk mengenalkan kopi Mandailing, terutama produk saya juga Sampai pulau itu. Sulawesi Iya, ya. Sulawesi itu sih ada beberapa ada juga hari itu yang sempat roastery mesan dari sana yang mengenalkan itu dari almarhum. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah untuk mudah-mudahan lapang-lapang ditempatkan tempat terbaik. Alhamdulillah beliau sangat baik sih. sangat baik. Kayaknya saya senang. Apresiasi juga untuk beliau itu, saya pun nggak dengar cerita juga dari Ya, makanya saya senang ada lagi dari kepolisian kayak Bang Rul kan buat podcast tentang setidaknya untuk UMKM lah, UMKM Ya, memang yang saya juga diundang untuk mengenalkan kopi Mandailing, ya saya bangga, saya senang. memang tujuannya sih untuk buat kopi ini podcast Podcast. ini ya untuk mendukung kayak kita ini ya, untuk UMKM kita Ya, menaikkan- biar lebih semangat, lebih terutama semangat. untuk anak-anak muda lah. Iya, karena kayak mana ya? Karena si Rahmat kawanku dan aku juga tahu prosesnya, Ya. aku juga ikut bangga sih, ikut bangga pastilah yang namanya tahu kita prosesnya dari awal Iya. pasti. Karena pahit manisnya juga dari kayak mana ya? Udah dari les tahu kali lah kayak mana kan Iya, iya, sampai awak juga ikut pemasaran. Ya, ya termasuk Bang Rul juga ikut bantu. ya. Ayo ke Sidimpuan, kita bawakan kopinya, kita kenalkan ke sana. Belum nikah pula Ya, itu ya, belum nikah. pula. Silajang. Bayangin kemana-mana Ya, pasti. Ayo, sekarang ayo. udah nikah kan? Sekarang- Awak yang gak nikah. Ya, Awak yang gak nikah. Kalau Baru udah nikah. kalau udah mapan, mapannya sih udah, cuman istilahnya ini Mapan cuma sih enggak. mental untuk apa ini ya? Untuk berkeluarga. Ya, intermezzo, Iya, intermezzo, Ya, intermezzo. pasti kita tunggu undangannya ya. Ya kan Mat, kita tunggu pasti lah. Karena alhamdulillah dengan yang udah sejauh ini, yakin aku udah siapnya mental itu ya kan. Enggak pasti ya, pastilah nggak mungkin nggak pasti. Serahkan sama yang di Yang atas Maha Kuasa saja. ya. Yang Maha Kuasa saja Alah. kalau soal jodoh serahkan sama yang di atas saja. Sambil penggugah jadinya Ya, dia. kalau nanti di podcast ini ada yang datang ya. Abang masih lajang Abang katanya. masih kan? lajang di komen, abang itu masih lajang. Oh, masih lajang. Kira-kira mana Oh, nomor? Ya kita ah, nanti ini. di deskripsi YouTube Oh, kita buat, deskripsi. kita buat nanti ya. Ajang cari jodoh dong. Alah. Jadi harapan kayak mana ya bilangnya? Harapan untuk kopi khususnya di Mandailing Natal dan di tanah kelahiran si Rahmat lah di Desa Pagur, Kecamatan Penyebungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Apalah harapannya? Kalau untuk harapannya, karena saya masih termasuk pengepul kan, pengepul kopi dari petani, jadi kadang petani itu suka curhat gimana, karena kan bapak-bapak ada juga yang masih seumuran kita, ada juga di bawah kita. Ada juga seumuran kita petani. Ada. Petani kopinya. Ya, ada juga petani kopi. Ya. Jadi kadang orang itu nanya kan. Orang itu kan sering di kebun. Kalau untuk interaksi mungkin sama, kalau untuk pemerintah kan rada susah. Kadang kayak nitipkan pesan gimana ya, saya nyampaikan pesannya pun nggak tahu kemana kan. Cuman saya berharap pemerintah khususnya mungkin pemerintah daerah lebih memperhatikan Akses jalan ini ya. petani kopi Petani juga. kopi, ya. Tapi alhamdulillah saya sering sih lihat kan
pemerintah ikut andil, membagikan pupuk, membagikan bibit. Ada juga kadang saya lihat dari provinsi, dari anggota Dewan Perwakilan kita juga kan. Alhamdulillah tetap berlanjut sampai sekarang saya lihat. Mungkin prosesnya kan bisa bertahap. Saya juga berharap para petani bersabar. Pemerintah kita ikut andil kok untuk Petani kopi. cuman mungkin bertahap lah kan. Tapi kalau harapan saya, semoga kopi Mandailing ini, terkhusus di daerah kami Pagur sana, akses jalan yang masih sulit, lebih diperhatikan. Mungkin bisalah bagaimana caranya, apakah mungkin ada akses jalan yang lebih memungkinkan yang dilalui. Karena itu kalau nggak salah yang jalan yang sudah dibuka itu, kalau nggak salah itu jalan provinsi ya, tapi saya kurang tahu juga ya. Mungkin adalah solusi bagaimana biar giat-giat para petani kopi ini semangatnya makin naik, Semakin tinggi ya? Iya, makin tinggi. Mungkin bibit juga bisa, bibit, peralatan petani ya, untuk membantu petani kita untuk semakin semangat untuk masuk ya. kopi ya. Kalau saya sih yang saya harapkan untuk petani aja. Kalau saya ya untuk petani aja, ikut andil ke petani langsung. Karena kalau produksi kopi Mandailing ini meningkat, makin tinggi, tentu nanti harga kopi Mandailing ini akan makin naik. Karena buyer dari kota, baik pun dari luar negeri pun nanti bisa terjun langsung ke Mandailing. Andaikan ada pun buyer yang ingin kopi Mandailing, kopinya nggak cukup. Karena habis untuk roastery. Kalau untuk memenuhi kebutuhan mungkin gudang yang sekian ratus ton itu kita nggak bisa penuhi, nggak bisa. Kalau soal data Mandailing penghasil kopi sekian ratus ton, ada yang bilang per tahun sekian ratus ton, itu kalau saya pribadi itu sih omong kosong. Omong kosong. Karena bagi saya pun cukup susah untuk menjangkau untuk kopi dalam 1 bulan misalkan sekian ton, itu susah karena kopinya nggak ada. Jadi yang terutama harapan saya yang perlu diperhatikan sih di sektor pertaniannya dulu. Baik itu akses jalan, baik itu peralatan untuk pertanian, misalkan kayak cangkul, pokoknya untuk keperluan petani lah. Petani yang lebih paham nanti mau minta apa ke pemerintah kan. Itu sih yang saya harapkan terlebih dahulu. Saya bukan gimana ya, saya bukan tidak senang, bukan, karena saya ada beberapa lihat yang perbantuan itu ada yang mubazir, sia-sia, nggak sesuai dengan apa ya? Nggak sesuai yang diinginkan. Yang dicairkan itu beberapa itu kayak misalkan mesin roasting. Adalah saya lihat di sini mesin roasting dibagikan yang nggak tahu untuk peruntukannya untuk apa. Jadi kalau petani ini nggak muluk-muluk, dia nggak terlalu memikirkan jualan bubuk kopi, nggak. Dia penting hasil panen dia tertampung. Terus yang dipikirkan bagaimana caranya biar panen dia meningkat. Nah, sementara saya nggak menganggap rendah ya petani, nggak. Saya bangga dan saya masih berharap sangat petani kopi Mandailing terus bersemangat untuk bertani kopi. Nah, jadi yang diinginkan orang itu sederhana, kayak pupuk, mungkin bisa subsidi lebih terarah, lebih terarah, dibagikan betul-betul ke petani.
yang betul-betul bertani kopi. Kadang nanti ada dia di data, dia masuk data, sementara dia nggak ada petani kopi. Kebun kopi dia pun mungkin udah nggak ada lagi, tapi tetap kebagian. Jadi harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani kopi, biar produksi makin meningkat. Nah tentunya nanti kopi Mandailing akan makin tinggi lagi. Kalau saya ya, ada beberapa langganan saya itu yang di luar kota itu minta, Bang, bisa nggak penuhin kopi Mandailingnya dalam 1 tahun 100 ton katanya. Lah saya bingung. Saya bingungnya apa? Dananya tuh bercanda sih. Mungkin kalau soal di dananya orang itu bisa gandeng lah, mungkin pengusaha-pengusaha besar di Mandailing Natal ini. Cuman saya ngarahkannya pun bingung mau diarahkan kemana. Kopinya nggak ada. Kalau banyak kopinya kita Oke, kita mungkin nggak punya duit untuk belanjakannya. Kita ajak aja pengusaha-pengusaha besar di Mandailing, kan banyak pengusaha-pengusaha besar. Mungkin dia tertarik. Yang penting kan dana. Oke lah, kita dana kurang kan. Bisa, cuman kopinya nggak ada. Kita mau ngajak kemana? Nggak ada gudang kopi di Mandailing ini yang besar, nggak ada. Paling nanti 1 ton, 2 ton. Bayar mana? Kalau bayar-bayar dari luar negeri, mana kopi sama dia 1 ton 2 ton pemenuh dia untuk kebutuhan negaranya, bukan kebutuhan roastery dia pribadi. Jadi gitu. Jadi ada harapan. Contohnya di Penyambungan Timur beberapa daerah itu rata-rata bisa ditanami kopi, baik robusta maupun arabica kan. Mungkin ya mungkin Arabica ada beberapa daerah yang nggak bisa kan karena ketinggian kurang, tapi robusta bisa. Kayaknya kalau untuk daerah Mandailing Natal, kalau dibilang 70% sih bisa ditanami kopi. Arabica ya? Enggak, pokoknya baik Arabica, robusta bisa. Bisa, soalnya kan daerah Natal sana aja yang condong ke sawit kan. Ya. Kalau selebihnya bisa ditanami kopi. Jadi mungkin satu lagi tugas pemerintah untuk betul-betul mengajak masyarakat ini tetap Bertani. Iya, untuk mengajak untuk konsisten di bidang pertanian kopi. Mungkin bagaimana caranya pun mungkin bisa saling diobrolin kan. Ya, karena prospek kopi ini sangat besar, karena nggak ada negara yang nggak mengkonsumsi kopi. Semuanya rata-rata kopi. Nggak ada negara yang nggak mengkonsumsi kopi kan. Karena semuanya terlibat dengan kopi. Kita ngopi ya, dulu. kopi. Nggak ada negara yang nggak mengkonsumsi kopi. Nah, makanya itu sebenarnya untuk menaikkan produksi kopi ini ya di bidang pertaniannya dulu. Tetap semuanya bisa. Harapan saya membenahi di bidang pertanian kopi, itulah intinya. Pada intinya semuanya harapannya kita untuk ke petaninya terlebih dahulu. Iya, karena nanti bisa kan dari luar kota pun mau datang ke sini. Pokoknya harga pasti makin bersaing. Makin tinggi kan, yang diuntungkan petani. Berjalan ya, terus berjalan. Nah, naik nanti ekonomi Mandailing Natal kan. Jadi apa kata-kata untuk anak-anak muda yang untuk saat ini lagi berusaha memulai usaha di bidang UMKM, kata-kata semangat ini? Kalau saya kata-kata penutup kita ini. Kalau kata-kata dari saya untuk teman-teman anak muda yang merintis di UMKM, di bidang usaha, baik usaha apapun, tetap semangat, sabar menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Pokoknya tetap semangat untuk berwira swasta. Itu kata-kata penutup kita ya. Ya. Sampailah kita di penghujung podcast ini ya. Ya. Sebenarnya sih banyak kali cerita kita ini, tapi ya pada dasarnya mudah-mudahan udah terglobal dari sini ya. Ya. Kalau misalnya nanti kurang-kurang sharing lagi, kita buat di deskripsi untuk chat melalui DM-an atau ya, TikTok nggak atau WA apa-apa, gitu ya. mau sharing-sharing. Kita kan sharing-sharing. Saya juga kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya tidak nggak ada niat untuk menyinggung pihak manapun, nggak ada. Cuman harapan kita. Cuman harapan aja, gimana
kita memajukan ya harapan satu saya mewakili petani-petani daerah kami sana kan. petani kopi. Masih berharap sangat untuk pemerintah lebih memperhatikan Memperhatikan ya, kita yang ada di Desa Pagu. ya kita makin senang, petani makin senang kalau pemerintah makin ikut andil untuk Mensukseskan mensukseskan petani Petani kopi, kopi, ya petani pertanian kopi. Ya, Mat, udah hampir berapa menit kita di sini. Ngomong-ngomong, kita selesaikanlah dulu ya kan? Iya, iya, Ya iya. mungkin nanti kita off kamera lah sering-seringnya lagi kan? Iya, iya, iya. Mungkin dari podcast Lopo lewat obrolan polisi ini, kami pamit undur diri. Saya Bang Rul. Dan saya Rahmat Hussein Rangkuti. Mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang salah. Bukan maksud untuk menyinggung atau apa, tapi kami ingin menyupport petani kopi dan memajukan UMKM di bidang kopi. Ya, Dan para milenial ataupun UMKM di luar sana, terutama anak muda. anak muda tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat berwira swasta. Berwira swasta. Ya. Tunjukkan kalau kita bisa, anak-anak muda. Iya. Dan saya sebagai host Lopo pamit undur diri. Dan salam ulang mopop. Salam Salam ulang mopop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. presisi.